oh nanti penyiarnya Angga Nggok ya sama Indra Deren. Anak band nih, vokalis nih, Deren kan? Iya itu. Penyiar tandeman kan biasa kalau satu adlib, misalkan siapa ngomong bagian apa, siapa yang ngomong apa. Misalkan Nggok udah ngomong gitu, Indranya ngeliatin Nggok ngomong, terus kayak ngomong. Nah, ini untuk si single Di Bawah Hujan ini inspirasinya dari? Bawah Hujan itu ceritanya tentang itu sih, saat-saat berat mencoba tetap tenang. Gue kalau hujan buat nutupin air mata gue. Gue pernah nyanyi. Jadi kelar satu lagu, misalnya itu dari D, kelar nyanyi. Terus lagu berikutnya gue nggak ngelihat setlist tuh, gue main chord E gitu, terus gue nyanyiin lagu yang sama. Nah, nih, gue mau nanya, ada nggak hal yang orang-orang nih nggak banyak tahu soal Dren? Apa? Robi Solison riwayat Sili Amri Walu Ugdata Milisan Iyab Kauli. Tidak seperti waktu itu rekaman bersama Super Glad WW. Ini kita adalah take kedua. Tadi audionya gak muncul. Oke. Kali ini podcast sudah kedatangan vokalis kebanggaan Indonesia Nusantara Raya, Bang Indra Prasta. Selamat datang Bang Indra di podcast Roommate. Vokalis spesialis galau. Vokalis yang ternyata mukanya mirip Kylian Mbappe. Saya bangga banget karena bisa reuni dengan ini produser saya. Produser siaran sore. Sore. Jadi Nggok sama Indra produsernya WW. Keren. apa sih programnya namanya? Masih sore-sore. Masih sore-sore. Oh, prime time sore, Web? Prime time sore. Oh, 48 ya? Iya. Oh, iya. 48 ya? 48 sore. Bukan 58? Bukan. Oh. Jadi radio. Jadi waktu itu gua memproduksi dua kepribadian yang sangat bertolak belakang jauh. Kenapa memang? Karena misalkan gua ngasih, oke nih kita topiknya bahas ini ya, gini materinya gitu. Indra, siapa lo gitu? Kalau Nggok, apain sih Wak? Masih kayak kebayang loh, gue kalau gitu kebayang banget. Indra kayak, udah Nggok aja. Ya oke gitu. Misalkan terus nanya nih skripnya, ini gimana Nggok ya? Udah Indra ngomong aja. Gak enak gua. Udah gak apa-apa. Kenapa? Gak enak gua gitu. Gitu. Dia kan. Lu kan baru belajar ya, Pak. Kan biasanya kalau penyiar dua kan yang satu milih A, yang satu milih B, bikin konflik gitu kan. Gue manutan dulu. Jadi kagak ada konflik dong. Karena manutan. Gue ngomongin, iya bener. Selesai. Gak ada tektok. Kata Nggok, udah kalau kayak gini udah kelar nih topik bahasannya gitu. Kayak gitu biasa. Berapa lama kita waktu itu ya? Siaran ya? 2 tahun. Ada hampir lah kurang lebih ya. 2 tahun. Gue sempat dengerin kok pas lagi Bang Indra siaran, masih dengerin gue. Iya. Karena ya lu di radio, gue tahu program lu gitu kan. Iya. Itu sama Feli juga ya? Jadi waktu itu pagi ya? Pagi. Oh, Feli Feli sama paginya. Kamal. Iya, radio. Feli sama Kamal. Jadi Feli Kamal pagi, Nggok sama Indra sore. Oh. Kayak gitu. Gagal kayaknya. Terus dipindah ke malam. Dipindah ke malam. Enggak manggok berarti Bang Indra. Nah, Enggak, sendiri. sendiri. Cuma Oh, gue tahu juga tuh. Cirat-ciratan gitu ya? Ya. Ini. Tapi perjalanan Bang Indra sampai akhirnya jadi penyiar tuh gimana awalnya, Bang? Apa emang gue pengen jadi penyiar gitu? Kayaknya Gua juga awalnya karena Iya kan? Kang Sandi. Kang Sandi ya? Kang Sandi gara-gara gantiin Kang Sandi. Oh iya, kalau nggak salah Sandi. gitu. Sandi Pasben. Sandi Pasben, iya. Nah, terus berapa kali kok enak ya? Oh. Akhirnya ngelamar waktu itu. Oh iya benar. Iya. Oh, jadi jatuhnya benar-benar ngikutin jalur reguler waktu itu Ya, Bang Indra? ngelamar terus diikutin apa itu ya? Maharnya apaan aja Bang Indra? Seperangkat alat band. Dibayar kredivo. Buat Anda Kredivo boleh masuk. Enggak. Oh iya. Iya, Indra masuk golongan angkatan teman-teman reguler waktu itu ya. Ya. Gue kaget kalau reguler karena Iya. mohon maaf ya, maksudnya karena Bang Indra memang udah dari Dren duluan, mungkin dapat invitation untuk coba ngisi sebuah program di radio atau gimana. Ternyata reguler nyobain. Ya, ngomong depannya gitu biar apa ya? Biar dapat perlakuan yang sama kayak teman-teman yang baru nyoba kan soalnya belum punya pengalaman. Oh. Nggak berani pakai
nama, Oke, padahal oke. sebenarnya nggak ada skillnya gitu. Oke. Tapi kan emang stigma zaman dulu ya, Bang. Lu produser radio kan. Penyiar prime time pagi sama penyiar prime time sore itu biasanya yang punya nama kan. Artis. Artis. Ya kayak itulah Iya, kan? fungsinya Prime. Maksudnya emang ditaruhnya di jam-jam orang rame dengerin Iya. radio. Iya bener, makanya kan pada saat itu jadi gua kan waktu itu fasenya adalah radio pergantian penyiar segala Iya. macam kan. Hmm. Gua spesialis yang ngurusin penyiar-penyiar yang baru digabung. Jadi misalkan Oh, ada siapa tandem. ditandemin, Oh, itu tandem, gua tandem, tuh biasanya tandem. tuh yang bikin kayak gitu. Zamannya Kamal Maveli juga gua yang iniin. Terus pas Enggok sama Indra gitu. Oh nanti penyiarnya Angga Enggok ya sama Indra Dren. Anak band nih, vokalis nih, Dren kan? Iya itu. Oh gitu, udah kayak gitu udah jadi gitu belajar. Dan itu bareng-bareng. lu awal-awal gimana sama si Inggok jatuhnya Bang Indra? Nyambung aja langsung apa mau butuh building? Karena seumuran, Oh. jadi cepet nyambung. Beneran seumuran lahirnya Iya. di tahun yang sama gitu. Jadi Oke. tumbuh kembangnya dengarkan referensi yang sama gitu. Dan dia emang Inggok juga musik ya, denger musik ya? Enggak, Enggak iya. Enggak, iya, Musik musik banget dia sama. Cuma Jadi- waktu itu bingung baca adlib aja kan. Kenapa emang? Banyak kan, kadang kan itu banyak kan. Bagi-bagiannya misalkan, kan kalau penyiar tandeman kan biasa kalau satu adlib, misalkan siapa ngomong bagian apa. Iya, Siapa yang ngomong apa. Iya. Misalkan Enggok udah ngomong gitu. Intranya ngeliatin Enggok ngomong. Terus kayak, ngomong. Kayak gitu. Kayak gitu. Cuma udah berjalan, skill udah nambah, udah. Siaran malamnya kacau. Suara soft spoken person, gile. parah. Kalau ngelihat layar monitor, udah WhatsApp ya? Waktu itu udah WhatsApp. Udah WhatsApp. Wah, Mas Indra, aku punya cerita gini. Oh, Bacain. mostly cewek dong. Ya, yang cowok juga banyak. Oh gitu ternyata. Iyalah, yang cowok juga banyak. Secara Bacain. malam sendiri Mas Indra. Jadi dari awalnya pakai produser Nah. sampai akhirnya self produce. Iya. Oh, gila. Keren. Ribet dong betul kalau produce gitu. Ternyata malah lebih Menantang. cocok kan. Oh. Ngopret sendiri. Iya, setelah gue bisa ngopret sendiri kan. Kayak apa yang ulang tahun biasanya kalau ngucap itu selamat ulang tahun. Oh, enggak beda. Sendiri Beda. juga. Masih ingat cara yang ngopretnya tapi Mas Indra? Kayak Lumayan masih. coba deh yang Gak mikirnya. ada. Tapi dari tadi gak nanya kabar gimana Bang Indra sekarang? Alhamdulillah baik. Masih sibuk dengan Drain. Baru aja rilis single kemarin. Wih, keren. Nanti kita bahas. Kita Single. bahas. Tapi Dren tuh sekarang lagi sibuk apa? Selain habis ngeluarin single. Lagi pada sibuk ini menjadi bapak-bapak masing-masing. Oh, iya. Ngurusin daftar anak sekolah. Masih lagi- anaknya ada 2? Ya, Iya. ya gitu. Jadi lagi ketemunya cuma kalau ada jadwal. Kalau nggak ada jadwal emang kita nggak ketemu. Masing-masing. Oke. Masing-masing. Misalnya kan ini minggu depan ini main hari Jumat, Kamisnya baru latihan, Jumat manggung. Kalau belum ada jadwal lagi ya nggak ketemu dulu. Kayak Akhirnya gitu. mengalami fase anak band yang seperti itu ya? Ya, Iya. Emang itu wajib ya dilewati oleh anak band ya? Ya waktu Oh, ya, itu beda ya. Beda. wajib. Apa lu Single band. bencong lo? Bencong. Ini ada anak band yang beneran lu, jangan so tau. Gue vokalis juga, men. Wede. Ada. Tante gue juga Mas Indra. nih. Oh, oke, Apa yang tukang cat itu? Iya. Tukang cat. Iya. Kalau dulu kan waktu baru pindah ke Jakarta dari Jogja, kan kontrak bareng dulu Ya. di Pisangan dulu ngontrak. Nah, Itu sama sekru-krunya iya, kan, ya kan? player, kru, manajer Manajer, di situ. Rantau kali ya. Iya, Rantau jadi kali ya. ya kemana-mana bareng, ngapalin angkot 0244 buat sampai mau ambasador. Ada Kampung Melayu ya. Iya. Tapi sorry nih Bang Indra nih. Bang Indra emang asli Jogja banget? Enggak juga, udah. Oh, enggak? Ngerantau waktu itu ke Jogja tahun 98 dari Pekanbaru ke Jogja. Kan baru dong. Oh, asli Pekanbaru. Asli Pekanbaru. New Week ya. New Week terus ya? Pekan baru. Pekanbaru. Iya. Iya, ini merantau part 2 ceritanya. Wih, Ternyata. Baru tahu, pikir gue emang asli Jogja. Oh enggak. Kuliah dulu, kuliah Jogja. Oh. UGM. UGM ya? Universitas Gerbang. Gerbang Madura. Gajah Mada dong. Oh, berarti ini ya itu kan ngerantau ke Jakarta ini. Iya, anak-anak dari itu sebenarnya
Gak ada satu pun yang asli Jogja. Tapi kita dengan bangga menyebut Kami band Jogja. band Jogja karena memang lahir di Jogja. Yang gue tahu dulu kan Jogja, gue tahu Tikben ya. Tikben Surabaya. Tikben Oh itu Surabaya ya, bukan Jogja justru. Jogja tuh Segido. Segido. Silat. Nongkrongnya bareng. Iya, Erik. Iya. Ya, dulu ada studio di sana namanya Alamanda Studio. Nah, di sana itu anak-anak Shaggy Dog, Jikustik, Cilon Seven, ya kita juga. Terus ada dulu Es Nanas. Oh tahu. Matanya keluar. Iya, kunang-kunang. Kunang-kunang. Iya, itu. Itu zaman Sony ini Indie 10. Iya. Es nanas tahu gue, es nanas. Ku takut dikejar. Berarti 2004 kan ke sini kan? Ke Jakarta bolak-balik tapi hijrah bener tuh 2007. Alhamdulillah. Senakal apa sih dulu Mas? Gak ngomong alhamdulillah. Karena gue ya lumayan kita ya maksudnya ini tanpa mengurangi kita lebih muda dan lebih tua. Iya, bukan ngomongin Kita tumbuh juga dengan Dren. banget. Bener. Album Dengar Bisiku. Iya dong. Iya. Gue ada gimmick terus bentar. Dan sama ini, diambil dulu sama ini. Gua ini yang selalu jadi pertanyaan gua, mungkin sampai sekarang ya. Yang dulu sampai dulu juga nggak pernah gua tanyain. Gua lupa kayaknya. Kenapa pada saat itu lo pernah memutuskan rambut tuh gondrong? itu di lagu apa ya? Tadi kita di mobil nggak ketemu jadi. Iya. Itu apa ya? Lagu apa ya? Ya, semua orang pernah hilang. Gue denger lagi anjir. Kenapa mesti hilang sih? Nggak nemu lu. Sebelum dengar Bisiku. Waktu Album dengar pertama? Bisiku, album pertama. Iya. Jadi dulu Dren itu udah bikin album di Jogja, udah jadi, video klipnya udah jadi, ada rambutnya, dulu jangan pergi. Habis itu gue Nazar, kalau albumnya beneran jadi rilis, gundul lah. Berarti sebelum gundul itu emang ada rambut nggak? Ada dan Gondrong. Iya, gue ada video klipnya kan. Lu kan kayak gue nyet dulu gue sebelum gotak gini juga ada rambut nih. Enggak, karena gue kenapa gue tahu karena ada video klipnya. Iya. Seingat gue main gitar anak-anak Iya, yang ngeband pakai kemeja putih kalau nggak salah. pokoknya ada animasinya juga video klipnya. Nah, iya Ya itu. gitu deh. Apa judul lagunya? Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi ya. Nyanyi. Jangan kau. Beda. Enggak, gue tadi mau Itu. nunjukin. Lihat nih. Relix. Wah, Keren. Relix bro. Keren. Gue masih Respect. punya relixnya bro. ini Ini album kedua nih tahun 2000. Senandung Kala Hujan. 2005. Gila, nih gue pajang sini nih. Mesti tanda tangan. Dilegalisir, harus legalisir bro. Legalisir itu. Ini album kedua berarti kan? Album kedua. Dengar ini Bisiku kan? bukan, setelah Tolong Tolong Aku. Aku. Sutradara klipnya Tolong Aku ini Mas Edi Kemot. Wah. Kemarin habis nonton. Wah, gue ngefans sama Eddie Kemot. Beliau sutradaranya Cerah Hati. Drummer Seringai kan? Iya. Wah, gue fans banget sama Seringai itu. Syutingnya di Bandung emang waktu itu Iya. kan mereka di Bandung. Terus Kita buka ya. yang make upin itu Mbak Lucy-nya Kubik. Ya. Tiba. Anak sekarang nggak ada yang tahu enaknya ngebuka begini Nah, iya. beli kaset. Iya. Ih, ada update dari artisnya. Benar. Lihat tuh, ada fotonya Bang Indra tuh, tar tuh. Lu Ini lihat udah sama tuh. Pro Sound ya? Ini Pro Sound. Pro Sound Iya, nih? Pro Sound. Iya. Ini dulu coba dulu ikutin quiz SMS sekarang. Oh iya. Masih ada quiz SMS deh. Oh iya deh. Iya, daftar RBT. Dan ini mayoritas lagu yang bikin masih ini. Mas Iwan. Mas Iwan kan? Mm-mm. Iya, gua ini. Gue beli ini jujur aja memang nyangkut sama Tolong Aku, Bang Indra. Oh, iya. Tolong Aku pada saat itu berarti kita masih SMP. SMA. Enggak, SMA, udah SMA. Tolong aku. Tapi emang Sabar. Web dari dulu emang gundul Mas Indra Web. Bukan Beda. ya? Beda, ini Mas Iwan ya? Ini Mas Iwan. Iya, nah ini. Kan ada namanya. Dulu botak-botak Vin Diesel ini. Iya, maco. Botak-botak Vin Diesel itu, gila. Tahun berapa nih? Tahun berapa sih nih? Ini 2005. Kalau Tolong Aku dulu bikinnya waktu masih kuliah, ceritanya ada temen pacarnya KKN terus selingkuh. Oh, pergi KKN. Patah hati lah. Desa penari waktu itu kakek. Belum ada. Oh, belum ada. Oh, sorry. Hah? Ditangkap Numpang KPK nginep di tuh. kosan berapa hari. Yuk, jadi tak temenin wow. Mana-mana wow. Motoran gue dibanting helm. Wah, pokoknya namanya orang patah hati ya. Wah, terus yang jutut-jututin kepala ke dinding gitu. Oh, tak temenin aja ini sampai reda gitu. Akhirnya malah lahir lagu ini buat dia gitu. Berarti jatuhnya liriknya memang sudah lirik lama. Baru kemudian. Lama. Oh.
Oh iya, lagunya jadi mungkin tahun 2003 2004 lah mungkin. Oke. Ini kan 2005. Jadi waktu itu kebetulan emang telat lulus kuliah belum lulus. Oke. Harus udah lulus. Oke. Berarti liriknya duluan, baru kemudian buka-buka, ini kayaknya bisa gue jadiin lagu ini dari cerita temen lu itu. Iya. Itu lagu hits banget, karena menurut gue, lagu itu dulu syarat untuk bisa dapat perhatian perempuan. Lagi sedih. Dan itu buat kita personal banget karena sahabat gue yang patah hati itu sampai segitunya waktu itu, akhirnya dia menjadi salah satu fotografer kawakan sekarang di Indonesia. Untuk itu, untuk menghormati, kita hadirkan. Langsung lidah sahabat ya Mas. Darwis Triadi. Dan dia juga yang menjadi sutradara video klip single terbaru dari Di Bawah Hujan. Mantap relate kan? Siapa namanya, boleh di-mention nggak? Putra Johan. Putra Johan. Mas Putra Johan luar biasa, respect. Wah, gila nih. Gimana Mas, masih suka gini-giniin malah? Enggak. Iya, abis Ini ini. relix banget gila. Ini berarti singlenya waktu itu Tolong Aku doang ya? Tolong Aku abis itu kayaknya yang bener di-push ya Tolong Aku. Iya kan, Tolong Aku Iya. doang. Abis itu baru Dengar Bisiku tuh. Enggak Dengar Bisiku sebelum ini. ini. Oh, sebelum ini ya? Sebelum ini. Oh iya. Oh iya, bener. Iya, karena ya berangkat The Rain tuh kalau gue pribadi ya. Ya. Dengar bisiku lah tetap. Iya, gue setuju. Dengar Ya, bisikanku, oh Dinda, di manakah kamu? Enggak, bukan, beda lagu. Beda lagu. Itu kita masih bolak-balik Yogyakarta, Ah. dan syuting videonya sutradaranya ingat banget dulu Rizal Mantovani. Iya. Ada yang kurang dikomunikasikan ke kita. Tadinya kita disuruh bawa dummy, gitar, bass gitu. Ya. Kita pikir Sediain. beneran. Oh, iya, Kalau iya. atau dummy kita pikir disediain. Iya, benar. gitu. Ya miskom lah. Iya. Nis, kita dari Jogja ke Jakarta bawa alat, dihujanin Pak, syuting. Ya, yang Iya. Hasil gitar bengkok pasti dong. bengkok Pak. Kelar itu udah pakai hair dryer. Iya. Gitar baru satu juga waktu itu. Iya. Seriusan itu? Iya. Oh itu ini gitar Telecaster lo ya? Iya. Iya ya, itu another history juga jatuhnya ya. Iya, tapi ya itulah. Dan akhirnya nge-hits dong lagu itu kan. Nge-hits banget. Iya. Bener. Ternyata apa yang diceritain Mas Rizal waktu di sini bener tuh. Enggak, Rizal bukan. mana? Rizal mana? Yang waktu kesini itu Rizal tukang batagor. Iya, itu mah temennya si Yanto Iya. Prince. Itu udah ya di situ lah kalau gue perkenalan Dren tuh ya Dengar Bisiku terus Tolong Aku. Dengar Bisiku ya, Tolong Aku. And then ya Mulai. udahlah jalan-jalan sampai kita ketemu. Iya. Kita ketemu, gue kayak ini Dren nih. Udah itu masuk si single Terlatih patah. Terlatih Terlatih Patah Patah Hati. Parah itu. Itu menurut gue ya, Anthem gue itu. secara pribadi ya, album Jabat Erat itu sangat melekat di gue. Itu anthem tuh. Gila. Penggarapannya berapa tahun itu, Bang Indra? Kayaknya 4 tahun. 4 tahun penggarapan album itu. Lama. Berarti memang pada dasarnya sempat pengen ngerubah haluan secara konsep dan tema, oke tetap dengan masalah cinta-cintaan gitu kan. Ya. Tapi dari segi musik pengen ada evolusi di situ. Ya, jadi waktu itu kondisinya memang Dren itu, saya tuh udah ngantor tuh waktu itu. Anak-anak Ngantor? Ngantor? Iya, udah. Oh Kerja sempet di mana? ini, gue tahu sempet jadi Di admin majalah. Twitter. Iya, di majalah. Iya. Sempat sebelum di radio ya, sempat kerja di majalah. Terus yang lain ada yang kerja di penerbit. Ya, Nggak, ada alasannya kenapa itu Bang Indra kerja? Maksud gua kan biasanya maksudnya kan band emang seniman ya, seniman Iya. aja. Lagi berat aja kita waktu itu, bener-bener job nggak masuk, kita Wow. manajer nggak ada waktu itu sempat. Oh. Label juga sempat awalnya itu nggak memperpanjang kontrak. Oh. Jadi Oh ya udahlah, ngantor gimana survive masing-masing kan? Iya, anjing, kacau ya. Udah itu nyari ijazah, Akhirnya lama kerja lagi. apply. Berapa tahun itu Bang Indra kerja di situ? Di Maksudnya Jogja masa ini. kerjanya, masa Enggak di kerja. Jakarta. Oh Jakarta. Nylon kan? Majalah Nylon deh. Nylon. Nylon. Iya. Bentar doang karena tahu-tahu Dren ada tour. Dadakan. gitu. Tahu-tahu lagi sepi-sepi dapat tour berangkat seminggu apa 2 minggu ya. Mana ada karyawan probation dapat izin tour. Akhirnya cabut, pindah. Tapi kondisi lagi ngantor dan bikin lagunya tuh pulang kantor. Waktu itu lagi banyak rilisan yang melo, lagu cinta, ya band solo, lagi males aja bikin, termasuk dengan lagu sendiri lagi males dengan lagu melo. Akhirnya coba ganti sudut pandang, terus notasinya nemu. Nah anak-anak tuh di kontrakan ada yang denger
operator gitu, enak tuh Ndra, rekam. Wah ya udah, jadi rekam. Kita tawarin ke label, nggak ada yang mau label. Oh serius? Itu Itu tuh nggak ada yang mau. Nggak. Terlatih patah hati nih. Terlatih patah hati. Oke. Karena ya macam-macam lah. Mungkin ada yang emang nggak yakin aja Iya. sama Drain-nya, ada yang ngerasa ini lagunya kok beda banget, nggak Iya, kayak nggak Drain Gue banget. merasa gitu sih, maksudnya sangat apa namanya berevolusi banget Iya. dengan yang sebelumnya mungkin yang mendayu gitu Iya, ibaratnya. iya, iya. Ini ada kesan ciringnya, ada kesan semangatnya, powernya gitu loh. Iya. Ya gitu, setelah nggak ada yang mau, akhirnya anak-anak udah kita bikin label sendiri aja, patungan yuk. Patungan berempat kita bikin lah label namanya Heavy Rain Records. Keren rekan. Sampai sekarang nih. Alhamdulillah sampai sekarang. Oh berarti label sendiri sekarang. Sampai akhirnya 2013. memutuskan itu mah teman-teman Endang Sukamti kan ya? Nah, Iya. waktu itu ceritanya musiknya udah jadi. Oke. Kita rekam di studionya Mas Steven Santoso, musiknya. Iya, Oh, ini ya. Rekam udah jadi, vokal udah masuk juga. Bagian yang teriakannya tuh rasanya kurang nampol. Yang Iya, pas lagi rame-ramenya itu. sama yang sudah biasa. Ya. Kok kayaknya kurang. Oke. Akhirnya ajak siapa ya? Langsung yang pertama terpikir Endang Sukamti. Karena satu, memang sahabat seperjuangan dari sama-sama belum punya album di Ya. Jogja. Dua, emang kita ngerasa karakter mereka cocok banget. Iya, iya, iya. Endang Sukamti, ya dengan formasi saat itu. Maksudnya kita ngerasa mereka jadi teriak, tapi sangat menjaga harmoni. Iya, iya. Mereka kan Iya, iya. suka Beatles juga Iya. semuanya, jadi bikin harmoni itu bagus banget. Nah waktu itu kita utus Mas Ipul, basisnya Drain, ke Jogja buat nemenin mereka take. Nah, dan jadinya seperti yang Keren sih, itu keren. Even bahkan video klipnya pun menurut gue juga menunjukkan kebersamaan dalam Ya, artian. ya, Ya, itu ya. tuh kan video klip rame-rame kan. rame dibikin Terus- di 2 kota juga, Jogja dan Jakarta. Dan gue nggak tahu ya, ini pandangan memang dari pandangan lu yang punya ide kreatifnya sama sutradaranya atau gimana. Buat gue lagu ini kan akhirnya merambah ke menengah ke bawah karena jatuhnya anak-anak nih gitu kan ya, dari segala macam lini gitu loh yang ngedengerin. Ya itu bagus menurut gue, sukses. Apa emang itu dibuat sedemikian rupa? Memang lu punya ide kreatif, kita anak-anak nongkrong aja nih yang buat bla bla gitu kan ya. Itu kita bahas bareng sama teman-teman dari Euphoria Audiovisual. Jadi Euphoria itu production house-nya teman-teman yang ada Sukamti juga. Oh, Jadi oke. mereka juga merambah ke dunia audiovisual dan ketemu konsep itu, banyak teman yang mau support. Jadi bener-bener apa yang orang bilang kayak planet-planet kayak sejajar aja. Oh. Semuanya. Universe mendukung, Ah. ya, universe mendukung. Iya itu gue kayak dengerin lagu itu terus gue nanya Ndra ini konsepnya nanti akan kayak gimana nih? Gue akan ngeluarin single dulu kan waktu itu gue bilang ini menurut gue ini Drain tuh mestinya kayak gini gue ya pada Oh, saat lu itu, merasa gua bilang, itu. Drain nih kayak gini nih udah fase menye-menyenya Drain tuh Udah udah lewat, tuh. udah lewat, Gua udah bilang, lewat. emang kayak gini udah 3 single itu disebutnya apa? Trilogi 18 November. Iya, trilogi. Karena dia ngeluarin setiap Tanggal 18 setiap tanggal 18. Tanpa disengaja. Awalnya nggak disengaja, akhirnya diterusin. Iya. Oke. Terlatih patah hati, gagal bersembunyi, sama Penawar satu letih. lagi Penawar letih. penawar letih. Wah, Oh. itu 18 November semua tuh. 2013. Bro, itu 2014, 2015. AdSense YouTube-nya. Wah. Itu besar tuh dan banyak Kacau. pakai lagi. Betul. Nah ini kan kita mau hitung-hitungan keuntungan nih Mas. Ya kita udah langsung ke sana? Iya kita Dari mana juga? biar jadi motivasi. Oh bantu nih kayak gitu. Gila, itu hitungannya lagu endemik lah ya. Oh iya. Buat gue tuh anthem. Dua lagu Terlatih Patah Hati sama Gagal Bersembunyi itu endemik banget ya. Bahasa gampangnya kayak lagunya Indonesianya Piwi Gaskin sama Coklat lah. Nah, Yang Indonesia juga kalau nggak salah ya. Ini bisa juga untuk jadi para anthemnya para yang sakit hati Iya, gitu iya, loh. bagus Kalau ada para sakit hati, ya udah obatnya ini gitu. lagu di karaoke mana yang tidak ada lagu Iya, Terlatih Patah Hati? Alhamdulillah. Emang Iyalah. iya sih ada sih. Atau Gagal Bersembunyi. Wah, itu bertepuk sebelah tangan sudah biasa. Iya. Ditinggal nikah duluan. Ya, gitu. Dia suka nyanyi gitu dia. iya, Dia, gue kan kalau misalkan nonton Drain nih di panggung ya, gue setelah lama nggak ketemu Indra tuh, cuma lihat-lihatan mata gitu doang tuh. Dan di panggung gue kayak Indra, kayak gitu doang. Gue, wah gila ini. Wah yang waktu itu lu cerita Bang Indra ninggalin gitarnya malah
nyapa lu ya? Beb. Enggak ada deh. Gue kayak ngeliat, "Wah, anjing, ini teman-teman saya ini yang ngomong Wih, gitu. iya, Ada iya. rasa kebanggaan tersendiri gue. Keren, Kayak keren, gitu. keren. Makanya. Nah ini untuk dari single yang terbaru ini akan rencana dibikin album atau enggak Bang Indra? Menuju album ke-8. Oh. Cuma memang udah anak-anak ngerasa nggak ada yang dikejar lah. Serampungnya. Oh, secara pengerjaannya Ya. buat tapi santai gitu ya Ya. berarti. Oh, oke. Nah, sambil kita ngobrolin si single baru, kita sambil makan, Ra. Wih. Enak nih. Apa ini? Apa ini? Ini ada satu. Bukan, salah. Yang ini. Salah. Ini kita kebetulan, bukan. Kebetulan Ini apa, Andre? dapat support dari Willy Hotdog. willydog.id. Kita dapat kiriman dari willydog.id di mana ini adalah hotdog homemade. Oh. Hotdog homemade. Mari kita buka dulu ya. Willy Dog. Ini dong. Kalau biasa ini terima kasih. Buat Tapi Indra, kalau lihat makan Indra pakai tangan kiri nggak apa-apa ya? Nanti Enggak, kita. enggak. Tidak, Kalau kamera pakai tangan dan aja. Ah, Biar dia hangat. dia nulis kiri, makan kiri, ya kiri. Gitu tuh. Emang kidal ya, Bang Indra ya? Kidal, kiri dari lahir. Kidal, kiri Iya. dari lahir. Iya, bener. Iya. Mari Bang Indra. Silakan. Ini apa nih? Oh, ini apa nih? Oh, ada french fries guys. French fries guys. Oh, kentang. Ini Kena tanggung nih. hotdognya. Wih. French fries hotdognya. Biar romantis bukannya gini dong. Oh my god. Oh gitu ternyata ya konsepnya Iya, si konsepnya Willy Dog gitu. bikinnya biar romantis ya tuh. Biar Mau Valentine. romantis. Mau Iya, Valentine bisa mau banget nih Valentine. ngasihnya Willy Dog. Sambil dengerin lagu yang Aku berpikir Willy Dog homemade hotdog terletak di Jalan Bumi nomor 8 Jakarta Selatan. Kalau misalkan mau pesan coba aja intip Instagramnya di willydog.id. Bisa baik. GoFood juga loh guys. Kita cobain yuk. Mantap ini dong. Thank you Willy Dog. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap nih. Makanan Sonic nih. Yuk, Chili Dog. Ya bener. Iya. Tapi ngomong-ngomong, tadi ngomongin soal komik, mau datang nggak ke acara komik? Iya. Ya ini. Kapan-kapan aja. Saya Bang ini suka Marvel juga. Sebenarnya dari kecil suka semua yang berbau komik gitu. Sampai tahun 2010 itu akhirnya sama Aang Drummer The Rain, kita bikin komik berdua. Oh iya, benar. Gila nih. Judulnya, Ya. thank you Pak. Judulnya Komik Ciwi Anak Band. Kebetulan dapat penerbit. Akhirnya kita ngalamin tuh tiap minggu submit komik strip, cuma di recap digabungin gitu. Dan sejak itu ya makin suka lagi Pak. Oh. Cuma itu dia lama-lama ngerasa nggak pernah cukup waktu ada fase itu. Iya sih ya, bakal ujung-ujungnya akan terpilih ya mau Ya. fokus ke yang mana ya, Ya. jatuhnya ya. Terus agak ya udah. Bang Indra di situ kontribut dari segi cerita sama atau gambar juga? Cerita. Gambar, Oh gambar juga. Wah, tapi lebih ke lebih ke cerita. Kalau ilustrasi Aang Anggoro. Dren tuh banyak bisanya orang-orangnya. Beneran. Nggak cuma musik doang berarti. Iya, nggak cuma Indra aja waktu itu pernah bikin ini, apa namanya? Startup ya? Oh ya joinan. Joinan. Keren. Tapi Jadi- beda itu mah beda. Jadi apa waktu itu? Jadi CEO ya? Apa sih? Apa sih lagu? Jogjanya. Iya benar. Kalau Rendah hati loh ini loh Bang Indra. Kalau loh. iya, Jogjanya keluar. Aang The Rain itu memang sebagian besar artworknya The Rain itu Iya. yang bikin. Oh, Merchandise bener-bener juga yang Oh. buat cover-cover album. Kalau ini belum waktu itu. Setelah waktu era udah mulai independen. Ini gue nyari loh beneran loh. Karena pada saat kemarin kita pengen ngomong ada Bang Indra, gue inget, anjir gue masih punya nih kaset. Lu masih punya nggak sih? Keren, Pak. Mas, alhamdulillah kayaknya Gimana? masih. Kekumpul Masih dong, iya dong. Itu kan kayak accolades-nya. Kalau kadang ada anak-anak band juga yang emang Iya. ya udah, jadi bagus aja. Nah makanya kalau misalnya dipikir-pikir ya Bang Indra ya, lu kenapa nggak mulai nge-remake ini menjadi vinyl? Anak-anak sekarang pada main vinyl juga. Ya, Apa ada konsekuensi dari bekerja sama dengan banyak label Ya. dan berganti-ganti label itu nggak sesederhana itu Oh gitu. birokrasinya. Oh gitu. Lain cerita kalau masternya kita miliki sendiri. Oh. Ilmu nih. Gue juga baru tahu. Iya, kayak Pikir gitu. gua,
selayaknya seorang artis mereka punya entahlah otoritas juga untuk mempublish itu sendiri gitu. Ternyata enggak ya? Ya, yang album-album awal kita agak sulit itu karena itu haknya si label pemilik masternya. Ya setelah yang terlatih patah hati baru kita bebas ngapa-ngapain waktu itu, baru kita produksi CD sendiri. Karena kan sekarang rata-rata udah pada main vinyl kan? Ya. Udah pada main-mainan apa tuh namanya. Dan vinyl pun merchandise-nya kayak semacam covernya bisa jadi barang jualan juga bahkan bahasa simpelnya. Ada yang versi inilah, versi itu. Cuma Dren tuh juga termasuk band yang menurut gua memikirkan konsep. Amin. Karena misalkan habis si trilogi itu 18 itu kan siapa Jono dan Mira ya. Jono dan Mira Itu tetralogi. tetralogi 4. Jadi singlenya lagu-lagunya itu punya ceritanya masing-masing. Oh. Siapa modelnya Intan ya? Iya, Intan Melodi. Cakep. Iya cakep. Kalau namanya Ngadiono ganteng memang. Iya, jadi memikirkan konsep nih akan kayak gimana nih untuk satu lagu atau album segala macem. Menurut gue gitu ya. Jadi kayak karena kan nggak banyak band yang emang coba memikirkan, walaupun pada proses pembuatannya itu pasti DIY banget sendiri kan, teman-teman ngajakin syutingnya, duduk di mobil bak belakang naik motor kayak gitu-gitu. Menurut gue Dren tuh salah satu yang emang memikirkan konsep untuk gimana caranya selain kita ngebikin materi lagu yang bagus, kita punya kreativitas yang lain gitu menurut gue. Bercerita. Nah ini nanti si Menari di Bawah Hujan ini, apakah lo akan melanjutkan konsep-konsep Dren yang memang sudah dijalankan sebelumnya, atau punya ide-ide baru untuk ini gimana nih kita ya ngomongin modelan promo selain lo tiap tahun ngerayain ulang tahun, udah 24 tahun nih. Iya, 23 ya? 23. Udah lama. Tahun ini berarti mau 24. Tahun ini Seumuran sama gua. Waduh. Dekat sama Segidok umurannya ya? Ya. Segidok dan Sukamti juga. Iya, Deketan kita semua. Tapi ya itu gimana? Si proses si single terbaru Yang dulu. di dah. Bawah Hujan ini bisa dibilang bahkan tadinya nggak terpikirkan buat jadi single sama kita. Jadi kita lagi garap 5 lagu. Terus sahabat kita Putra Johan yang tadi itu ceritain itu lagi nanya bikin video yuk. Pak, seru nih kolaborasi sama sahabat lama. Tapi kita belum kepikiran kita mau rilis single apa. Akhirnya kita kirim lagu-lagu yang setengah jadi itu ke dia gitu. Udah yuk pilih aja cocok yang mana. Oh. Ternyata dia ngerasa dapet konsep visual dengan lagu Di Bawah Hujan. Makan itu yang dulu. Dapet lah yang konsep mikrofon banyak banget banyak. itu. Iya. Mikrofonnya itu ceritanya jadi hujan. Wel. Hujan. Hujan, iya. Iya begitu. Dengan latar belakang warna merah itu maknanya kan. tuh gitu. Iya. Iya. Jadi karena memang dia fotografer, jadi musik videonya fotografis banget Iya, gitu. iya, iya. Soalnya tuh, Sinematik. iya, gitu deh. Dan bagus sih karena berarti berapa lama ya dari album sampai single sekarang Terakhir rilis album itu judulnya Mereka Bilang Kita Terjebak Bersama tahun Iya. 2022. Ya. Mereka bilang kita terjebak bersama. Bang keren ya kalau misalnya penulis lagu ya. Ini kan maksudnya kan Bang Indra yang nulis liriknya ya. Sebagian. Lu dapet inspirasinya dari mana Bang? Untuk masalah literasi bahkan kata-kata itu sendiri. Tapi mungkin pengaruh suka baca komik dari kecil itu kita. Iya sih gua. Oh iya, ada pengaruhnya ya? Ada ngaruhnya. Perbendaharaan Kalau lu kata ya? kebacanya stensil. Iya. Karena bahasanya lain. Sama buku kuning tau gak Bang? Wah, sholat dong. Iya. Dia bacanya Petruk dulu, Tatang S. Tatang S. Favorit saya. Mantap. Loh, sama-sama vokalis. Dulu kan kita nongkrongnya taman bacaan ya. Itu bener. Iya. Ya, Bener, ya bener, gitu. Nah, sepertinya ngaruh gitu. Walaupun yang kita baca itu komik, walaupun gitu-gitu, tapi ternyata sedikit banyak ada ngaruh lebih ke dalam hal penuturan. Oke. Komik itu kan kita membaca orang lagi bercerita.
Nah itu ternyata membantu kita ketika kita harus bercerita. Gue paham sih gue. Jadi kan kalau di komik biasanya tuh ada karakter-karakter dan itu kan cara penulisan untuk vokal si karakter kan berbeda-beda gitu kan ya. Akhirnya di situ kita ngelihat nih, dengan karakter yang kasar gaya ngomongnya begini. Ini adalah karakter yang bijaksana seperti ini kata-katanya. Wah, nice. Kalau gua tiap kali nulis lirik, nih gue nggak tahu nih sama dua temen gue tiap kali gue mau menjelaskan nulis WA aja sering typo gaya-gayaan lu. Gaya-gaya nulis. Sebel. Tapi mau nanya Bang Indra, 23 tahun ya, Dren berkarya. Yang menurut Bang Indra sendiri nih, apa sih yang menjadi kunci biar 23 tahun nih solid, awet? Iya bener. Itu apa sih, Bang? Gue pengen nanya dah. Jarang 23 tahun pernah ada nggak drama-drama anak band? Mereka nggak pernah berantem. Mereka nggak pernah berantem. Seriusan? Pergantian personil? Nggak ada. Nah itu kenapa tuh? Kalau solid ada saat-saat nggak solid sih Wewe. Saat-saat. Pasti ada berbeda pendapat. Mungkin karena lama susah barengnya, terus ngerantau bareng itu ngaruh banget ya kita. Kan latar belakang band kan pasti beda-beda. Nah, kalau Drain termasuk band yang personelnya empat-empatnya nggak ada yang bisa nalangin kalau dalam hal finansial. Kan ada yang gitu kan. Ada yang jadi pakai studio gua aja. Iya. Kalau dan itu bagian dari rezeki buat band tersebut. Iya. Nah, kalau Drain kebetulan empat-empatnya nggak ada yang bisa kayak gitu. Swadaya Apa-apa juga selalu semuanya ya. patungan. Ya. Like us, swadaya, jadinya swadaya. Nah, iya lah. Iya, bener, kayak bener, gini. bener. Ya itu terus waktu merantau dari Jogja ke Jakarta merantaunya bareng. Oke. Di Jakarta label nggak memperpanjang, tinggal bareng terus label nggak memperpanjang kontrak kita. Gimana caranya? Kalang kabut tuh, bingung semua. Waktu tuh inget banget pada ngomong ini, udahlah kalau Drain nggak bisa ngidupin kita aja ngidupin Drain, gimana caranya? Wah itu Anjing, itu keren loh. Gimana caranya ngidupin ini band ya? Padahal kita pengennya band ini jadi nafkah kita gitu. Iya. Ya itu akhirnya pada ngantau, pada survive masing-masing, tapi pohon ini nggak pernah dirubuhin gitu, dipupuk terus, disiramin terus. Gitu. Keren sih nih guys. Jadi jatuhnya pada dasarnya memang kalian itu udah bukan cuma punya satu visi dan satu tujuan gitu loh jatuhnya. Kan biasanya kalau apalagi dengan ada himpitan misalkan ekonomi gitu kan ya. Pasti kan ada yang ngomongin soal masalah realistisnya dong gitu kan ya. Udah aku nggak ada. Di sini ternyata ada yang lebih mendapatkan rezeki, gue di sini aja. Kan godaannya di situ biasanya. Betul. Banget. Ya mungkin alhamdulillahnya kita juga nggak pernah ngelarang personel kita mau dimanapun proyeknya, nggak pernah kita larang. Ternyata malah dengan nggak pernah saling larang itu malah kita selalu pulang ke rumah ini gitu. Oh keren. Gue udah deh OnlyFans lu jadiin aja Nyak. Itu juga. Iya. OnlyFans dia jadiin aja deh. Subscribe. Gue takutnya banyak yang beli. Cowok lagi boleh cowok lagi. Orang tuh punya video nyukur kumis gini. Nah nih, gue mau nanya, ada nggak hal yang orang-orang nih nggak banyak tahu soal Drain? Apa? Misalkan satu gitu. Ini orang-orang nih nggak pernah tahu nih kalau Drain tuh pernah gini nih. Orang-orang tuh nggak pernah tahu kalau Mas Aang tuh ternyata bisa bahasa Spanyol nih gitu. Fun fact ya. Gitu. Ada. Ini mungkin waktu pandemi, nggak tahu ya, gue udah pernah cerita belum, lupa ya. Tapi waktu pandemi, waktu udah tahun kedua pandemi kayaknya. Waktu tahun pertama masih mantap, masih makan tabungan, masih 2019 berarti tabungan. 20 dong. 20. Nah, ya begitu udah mulai habis, udah barang-barang udah pada dijualin, dan kita tetap nggak bisa nyari nafkah dari panggung, itu mulai tuh, ya kesulitan ekonomi pasti dong. Ada momen Drain itu latihan di studio, nama studionya Studio Taman. Ya, tahu. Gue latihan sekalian COD sama orang yang mau beli tape deck. Tape deck zaman dulu ya. Gue jual tape deck. Kalau itu nggak laku tape deck saat itu, Drain nggak ada yang bayar latihan.
Gokil. Gila. Waktu itu anak-anak nggak tahu. Jadi udah datang nih. Ya, datang latihan. Iya, kalau emang nggak aku berarti harus ngomong guys patungan ya. Ya. Gitu. Coba. Anjing loh, gila deep loh. Ini ceritanya deep banget loh. Dan Jadi bakal ada single baru kan yang menjual tap deck kalau nggak salah. Iya, si bayarnya datang, dia ngecek, bayar gitu. Ya udah itu pakai buat bayar studio. Gila keren. Kira anak lu bilang nggak ke anak-anak? Lupa bilang apa enggak ya? Kayaknya bilang setelah lupa tapi intinya ya, pada saat itu kurang nyaman sebenarnya buat iya, kan iya. malah bikin Drop nanti gitu. tante. Iya. Ya, nah itu kan satu kan kita buat ada 10 episode nih. Nah 9 lagi apa Mas Gil? Nggak, tapi gue baru tahu sih kalau ternyata sebegitu struggle-nya. Memang gue akuin pada saat COVID, musisi, orang-orang yang emang biasa ngejar event offer tuh hancur banget ya. Iya. Gila, Semua. kebayang gue itu makanya. Ya ternyata memang kerja di dunia hiburan yang membutuhkan crowd offline gitu ya. Iya. Itu yang paling duluan terkena kalau ada wabah, pandemi. Bang kita paling akhir. Ya kalau Maksudnya bang itu gimana dulu? malah Sama- kan bisa Iya kayak mulai lagi. ya kayak IO gitu kan. Ya. IO itu kan bisnis yang terdampak paling awal, bang kita paling akhir karena IO itu ngumpulin orang. Terdampaknya paling awal udah pasti itu semua dilarang kan, Iya. gitu. Itu lu waktu itu kan Bang Indro buat latihan jual tap deck. Waktu lu jual apa? Enggak, jadi gua ada keramik. Keramik gua mahal. Tapi untungnya ya waktu itu dia nggak langsung cerita. Coba Iya. kalau cerita pasti teman-temannya, tau gitu gue niti. Lu sendiri gue jualnya, gue banyak yang mau dibeli. Gua ada tumbler Iya. ya, ada tumbler. Ada hadiah. sepatu-sepatu. Harusnya tadi ya lu gitu. Nah lu berarti apakah itu alasan juga ngejual komik? Ngejual komik salah satunya itu. Oh salah satunya itu berarti di era satunya pandemi juga komik itu di era dilepas-lepas. pandemi sebagian. Akhirnya setelah itu keterusan. Kan Oh. emang awalnya kita tuh susah berpisah sama barang-barang koleksi kita Iya, karena gua akuin itu berat. alasan emosional kan. Berat. Tapi setelah satu dilepas, makin lama makin ringan kok. Gitu. Nah, kok- Itu tuh, dengerin tuh. Iya sih, dengar bisikan. Enggak, tapi memang gue pernah baca ada kecenderungan attachment dengan si benda-benda Iya, tersebut. Pak. Karena kitanya memberikan narasi. Ah. Gue punya barang ini karena ya. Atau gue punya barang ini waktu sesewaktu kapan. Iya, Itu masih iya. belum sih gue. beli kenangan. Iya bener, masih Tapi ada. coba pakai satu sini ada gak mainan lu? Nah, kalau ritual sebelum manggung anak-anak apa Anak-anak biasanya? Masih yang standar-standar aja, yang penting gorengan nggak gitu, stretching biasa. Terus pasti kita biasanya kalau doa bareng itu ditutup dengan bilangnya rezeki bareng, rezeki keluarga gitu. Keren. Keren lu. Bener-bener membuktikan banget kalau misalnya Deren itu punya bonding kekeluargaan yang sangat erat ya jatuhnya ya. Amin. Wah, keren. Sama katanya Mas Iwan kalau habis tos gitu li, gitu Mas Iwan. Ayo Drin, gitu. Lagi gitu. Tapi dia pernah cheating dia. Gue tahu. Lu pernah manggung di mana kalau nggak salah gitu ya. Suara lu habis. Terus yang nyanyi tuh Mas Iwan. Oh iya itu pernah. Dia pernah cheating, jadi dia lagi sakit apa gimana gitu. Suaranya Indra sama Mas Iwan tuh hampir mirip. Iya. Karena kan guru gitar juga kan. Oh iya. Jadi dia nyanyi cuma pas kita doang. Sisanya Mas Iwan nyanyi. Iya. Oh iya. Iya. Kayaknya di Bekasi. Dan itu smooth. Lupa deh. Dan itu smooth ya. Smooth. Nggak ada yang notice ibaratnya. Emang suara kita mirip. Oh. Gitu, jadi kayak kalau di luar tuh ada Bon Jovi sama Richie Sambora tuh Iya. suaranya mirip berdua. Iya. Nah si Adu tadi nunjukin tuh ada temennya yang anaknya Bin Jovi siapa? Ada. Nggak jatuh ceritanya mirip kayak si Kamal yang diganti nama adenya. Oh iya. Tapi Itu mah lebih muka, itu mah ekstrim. mukanya, Iya, nama mukanya. Lagi di panggung langsung gitu. Iya, Dia iya. suaranya habis. Terus yang nyanyi dari awal sampai kelar tuh manggung Mas Iwan yang nyanyi kan. Iya. Gila. Tapi mic-nya dibuka tetap ngomong-ngomong gitu. Lagi padet-padetnya. Iya. Semuanya tanpa sepi mah. Gua Drapers bro. Gua jadi kayak Sama Mas, kita sahabat Drain. Nggak ada beda. Nggak ada begituan. Apa nama fansnya Drain? Drain Keepers. Drain Keepers. Jabat erat bro. Jabat erat, Tapi Drain Drain Keepers. Keepers tuh yang jadi emang sokongan banget Drain buat Iya, Pak. parah men. Gua ngerasain kalau
Karena kan dulu zaman-zamannya di radio kan Dren kan juga suka manggung ngisi acara. Yang datang tuh rata-rata kalau Dren manggung udah Dren Kiper doang yang nonton. Walaupun acara yang musisinya banyak gitu ya, ada lagi gitu. Tuh, apa kabar gitu langsung dia. Alhamdulillah. Nah, ini untuk si single Di Bawah Hujan ini inspirasinya dari Bau Hujan itu ceritanya tentang itu sih, saat-saat berat mencoba tetap tenang gitu. Hujan gua kan menyiratkan itu kan, badai. pasti sepatutnya sepatutnya sudah. Gua kalau hujan buat nutupin air mata gua. Enggak gitu ya, enggak gitu. Tapi gue sama gue itu tadi gue bilang gitu. Album Jabat Ratu menurut gue personalis gue banget. Gue dapet kayak lagu 1995. Iya. Terus apa? Hingga saat ini. Hingga detik ini. Hingga detik ini. Itu video klipnya di depan kontrakan pakai selam. Ini ya? Iya. Yang megang krunya Dren satu gitu. Dia bikin hujan. Slow mo sama cari pohon mangga. Cari daun keringnya disebar gitu. Dapat dramatis. Gila ya, bener-bener sebegitu. Maksudnya untuk kreatifnya sendiri dikerjain sendiri juga bahkan ya. Ya, krunya segala macem. Nice. Makanya gue respect berat sama Dren karena Kita respect dong. orang ini menurut gue kayak lo harus bisa ngeband sampai usia Dren let's say 50-60 tahun. Harus. Amin. pada sehat, iya benar pada sehat. Dren tuh salah satu apa ya? Band yang menurut gue Indonesia tuh oke nih punya Dren ya. Karena masuk identitasnya Indonesia. Iya. Indonesia loh. Amin. gila Dren. Bener Bang Indra, menurut gua Dren itu termasuk salah satu identitas musik Indonesia. Dren ya. Amin. Betul. Dan buat teman-teman Dren mau silakan persiapan dulu untuk Gak ada. PD-nya udah ngomong ya, masuk gitu. Dren Keeper apa yang pernah segimananya banget sama lu atau sama anak-anak gitu? Punya cerita Wah, gak? Banyak yang udah kayak jadi saudara, banyak yang akhirnya jadi kerja sama profesional gitu. Kayak sebagian video lirik, sebagian artwork itu dari Dren Keeper dan itu kita bekerja sama secara profesional. Jadi awalnya misalnya lu ada yang mention gitu di Instagram, bagus nih. Kita DM, kita ajak kerja sama beneran mau nggak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Dan sampai sekarang masih jadi partner. Gitu. Keren. Di podcast Roommate ada yang DM tuh. Apa tuh? Gue yang nge-DM, gue yang balas juga. Jadi lu pakai Keren nih gitu kan, habis itu gue balas lagi. Iya dong. kasihan banget. 23 tahun apa yang belum pernah kesampaian sama Dren tapi pengen banget itu? Kolaborasi deh. Ya, kolaborasi kan nama siapa lu kalau misalkan ditanya sama band? Banyak banget ya. Kita takut yang disebut nggak mau. Jadi kalau kolaborasi tentunya lebih ke kebutuhan lagu. Oh, balik lagi ke sana ya. Ini cocoknya sama siapa, bukan pengennya sama siapa baru bikin lagunya gitu kalau kita. Oh, oke. Terus kalau keinginan yang cancel terus itu Aceh. Jadi sampai sekarang sampai Papua udah, tapi yang Aceh malah belum berjodoh. Alasannya? Itulah macam-macam. Tapi waktu itu udah sempat terjadwal kan sebenarnya. Udah sempat tentatif jadi gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan mudah-mudahan kesampaian main di Aceh. Amin. Luar biasa Dren. Manggung terdekat di mana? Manggung terdekat di Malang, iya minggu depan ini. Kabupaten Malang bukan di kota. Itu tuh baru ngumpul lagi tuh ntar berarti. Itu baru ngumpul lagi gitu. Jadi ya kita menikmati lah. Kalau pas lagi jarang ketemu benar-benar bisa fokus sama keluarga. Kalau pas lagi sering ketemu beneran yang ya gitu kemana-mana bareng. Pulang coba antar baju kotor, manggung. Ada saat-saat di mana misalnya yang sempet sehari 2 atau 3 kali gitu, yang sempet ngeblank di atas panggung gitu. Masa sampai gitu? Lupa lirik gitu ya? Gue pernah nyanyi, jadi kelar satu lagu, misalnya itu dari D, kelar nyanyi. Terus lagu berikutnya gue nggak ngelihat setlist tuh, gue main chord E gitu, terus gue nyanyiin lagu yang sama. Waduh. Intro yang sama, Pak. Kok bisa? Cuma beda nada. Iya, kok bisa? Iya, ya gitu. Kadang-kadang
kalau pas ke ini usia memang nggak bohong ya. Tapi teman-teman yang lain gimana tuh? Ngerinya gak? Apa? Wah, nggak tentunya. Dra, Tentunya. Dra. Kenapa, sama ini lagunya. Anak cuma ada Sabana lagi di rumah. Tentunya. Dulu kalau gongnya tuh Mas Iwan tuh yang main 3 kali. Hah? Yang ketiga malam main akustikan, Ya. duduk. Gue lagi nyanyi, denger gitar kok ada yang fals. Gue lihat ketiduran Pak. Terus kalian senyum. Wah, gila. Itu jadwalnya padat itu. Ah iya. Jadi gila. kalau pas lagi agak sepi, wah kita sangat menikmati, semuanya dinikmati lah, disyukuri. Cuma Jatuhnya dinamikanya seperti itu. Iya, Ternyata memang fisik tidak seperti dulu lagi. gila dan padat ada yang main tidur. Mas, gitarnya males. Enggak. Oh mohon maaf, saya ketiduran. Untung pas udah gini pas kok sepi. Gue kelar. Pada ada, pada kemana ini? Kita bakal tiduran Jumatan dia ngeband. Kita juga tiduran nungguin khotbah gitu. Aduh. Tapi emang Mas Ang yang paling senior kan di antara. Mas Iwan yang paling Mas senior. Iwan ya? Oh iya Mas Iwan. Kalau Mas Ang itu yang paling lupa. Lupa. Kita pernah ini latihan dulu belum punya studio, masih nyewa studio. Kita udah datang bertiga, kecuali Mas Ang. Dia emang sering telat waktu itu. Kita pikir telat. Telepon udah sejam. Hah? Ada latihan? Ya gitu. Sering lupa gitu. Dinamikanya banyak banget ya. Iya. Yang paling muda lu. Ya, Oh gitu. Iya. Yang paling muda dia. yang lain tahun ini udah sebagian ada yang udah 50 lah Iya. usia. Iya ya. Iya. Iya bener, makanya. Kemudian Duren itu yang lain kelahiran Mas Iwan kelahiran 75, Mas Ipul 76, Mas Ang 76 juga kalau nggak salah. Oh iya. Lagu favorit Dren versi seorang Indra Prasta. Dan kenapa? Terjebak bersama judulnya. Terjebak bersama. Tadi dinyanyiin Wewel. Iya, kenapa itu? Lagunya tentang Deren gitu. Oke. Kadang-kadang gue pernah ngelewatin masa merasa bersalah. Merasa bersalah, mereka terjebak bersama saya. Ada melewati masa itu. Iya. Waktu berat lah. Waktu berat. Gila, nih Mas Iwan masih pun Mas Ang. Kalau nggak bareng saya mungkin udah jauh lebih tenang. Gitu. ada masa itu. Oh Gitu. iya, Terus, iya. dan lagu ini rasanya tuh merangkum berbagai perasaan itu. Yang nulis Bang Indra? Yang si Terjebak Bersama, iya. Oh, oke. Dia mah dia punya satu buku, gue lupa warna hitam apa warna merah ya. Pokoknya Itu catatan buku dia lirik ya? yang di mana-mana selalu dibawa sama dia. Itu mau lirik, mau catatan utang, mau apa? Buku itu. Kita lihat ada di stasiun. Ada itu. Dengan dia tuh wah gue bilang nulis kalau misalkan lagi mau waktu itu misalkan lagu siaran gitu gue pada keluar dia di dalam bisa nulis gitu segala macam itu dia punya buku itu. Keren sih, itu berarti inspirasi yang datang tiba-tiba biar nggak lupa lu catat. Itu kalau buku itu hilang di depan kaca buku gua aku berpihak Kayak nyisir saja. Dapatkan kita terus. masih belum habis tuh kertasnya tuh Dre. Masih ada. Gila, masih ada maksudnya bukunya itu. Iya. Masih ada Gila. Iya. Itu nyet, kalau suka kolek itu begitu. Tahu, jaga barang nyet. Gitu makanya ya gue sih berharap ya kalau gue pribadi gue akan bisa terus melihat tren sampai di saat titik dimana teman-teman ya memang sudah merasa kayaknya udah itu titik dimana udah tapi lu udah mendapatkan banyak apapun yang lu pengenin dari tren gitu. Amin. Makasih. Gue ngeliat gue ngomong gini kalau ngeliat tren mah kayak gue bangga gitu. Itu gua. Waktu kita dikasih tahu kita nanti tamunya Bang Indra Prasta Dren. Buset.
Siapa itu? Iya, dia nanya gitu. Dia nanya gitu. Kita tamunya Indra Mardika nih gue bilang nih. Tahu ya. Tahu dulu yang waktu itu lu nyanyiin di iya tahu gue. Iya. Gue sering lihat di Dahsyat di inbox dulu Bang. Dulu di TV gue cuma bisa gini-gini doang, sekarang gue bisa tos-tosan. Makanya ntar kalau ya di masa mendatang, karena nama-nama Indra tuh emang udah punya udah punya jalan. Curang sih, namanya sama sih sebel. Udah punya jalan untuk lebih ya sukses lebih dulu kali. Udah coba dia berak aja songong soalnya udah. Abis ini kita undang Indra Syafri. Indra Syafri kita undang nanti. Oke, Indra, terima kasih banyak sudah mau berkunjung ke podcast ini yang bertemu dengan orang-orang brengsek seperti ini ya. Thank you loh Bang Indra. Kita thank you banget Bang Indra. Masih suguhannya juga mana sih? Wah iya. Semoga Dren bisa terus manggung sampai kapanpun, bisa bikin lagu sebanyak apapun dan sebagus itu. Iya. Kita selalu tungguin dan pokoknya kita support terus karena gua boleh nggak nyanyiin lirik lagu terakhirnya? Boleh. Ayo, boleh kita nyanyi bareng dong, Liriknya rap nih. Udah pada aku dulu dulu. Udah lah. Agak ya. Apa gue yang mainin Bang? Iya. Aku menari di bawah Hujan.